hadir. Asyifarul Afni, ya. Bella Aminda, hadir. Kalista Rinfil Zoya, hadir. Devin Kalista, hadir. Dania Adwa, hadir. Karimah Nurhana, hadir. Muhammad Afiq Hanafi, ya. Nadira Aisyah Rifa, ya, hadir. Nandita Sukmalo, hadir. Nigras, hadir. Riang Bunga, hadir. Sandi Tristan, Sofia Najwi, Tangguh Arabu, Sarwat Kholidia Abel. Alhamdulillah hadir semua ya, sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, yuk kita berdiri semuanya. Kita mulai dulu. Di iringannya ya. Nah itu nanti ya, pembelajaran hari ini itu nanti kalian akan berbentuk kelompok. Nah, seperti itu kelompok, nanti Pak Guru sajikan suatu tayangan, kalian menyimak. Ada juga lembar kerjanya ya, setelah lembar kerja nanti kalian presentasi di semuanya. Nah, dapat kelompok maju semua mempresentasikan hasilnya. Setelah itu ada juga penilaiannya. Nah, dalam keaktifan berkelompok juga itu Pak Guru yang menilai seperti itu. Ya, jelas ya? Ya, sekarang coba. Nah, ada gambar apa ya itu anak-anak? Ini ada gambar Garuda. Betul, Garuda Pancasila itu di Garudanya ada tulisan apa ya? Iya, ada Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu tidak artinya apa? Berbeda tetapi tetap satu jua. Itu sebetulnya ada kepanjangannya. Ada yang sudah tahu belum? Belum ya, nanti kita ikut cari tahu semuanya. Lalu ada apa lagi di sini? Bisa dilihat?
Suku-suku ya, suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, ada banyak, lalu juga ini masih tentang suku, lalu ada agama yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau kalian agamanya apa? Islam. Kalau teman kalian mungkin ada yang selain Islam, apa coba sebutkan? Kristen, Hindu, terus Buddha, apa lagi? Konghucu, ada Katolik, Protestan juga ya, sama ya. Nah, sekarang Pak Guru punya sebuah tayangan video. Oh ya, kalian sudah berkelompok ya. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 seperti itu ya. Sekarang Pak Guru tayangkan sebuah video. Kalian catat ya, catat hal-hal yang penting. Nanti di situ ada jawaban yang bisa kalian dapatkan dari pertanyaan kalian tadi ya. Siap ya, disimak, diperhatikan semuanya. Pak Guru akan tayangkan sebuah video. Indonesia, semboyannya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini biasanya sering kita temukan pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Semboyan tersebut tertulis pada seutai kita yang digenggam oleh 2 kaki burung Garuda. Kalau diperjelas seperti ini. Apa kalian tahu apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kira-kira Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa apa ya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi semboyan ini diambil dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutta Soma karya Empu Tantula. Empu Tantula ini merupakan penulis pada zaman kerajaan Majapahit. Aslinya Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya terdiri dari 3 kata, tetapi lebih panjang lagi. Lebih tepatnya, kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangkuwa, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Itu artinya. Jadi pada waktu kerajaan Majapahit, kalimat ini menggambarkan keadaan masyarakat Majapahit yang beraneka ragam, terutama dalam hal agama. Mereka ada yang memeluk agama Siwa, Buddha, bahkan kepercayaan. Tetapi meskipun agamanya berbeda-beda, hidupnya tetap rukun dan berdampingan. Bagaimana dengan hukum yang berlaku? Hukumnya tetap satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lalu kenapa semboyan tersebut menjadi semboyan Indonesia? Kenapa kira-kira? Iya, karena keadaan Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat di Majapahit yang dulu, beraneka ragam. Kalau dulu di Majapahit hanya ada 3 agama, tapi di Indonesia ada 6 agama. Apa saja kalian masih ingat? Ada Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ada banyak agama yang ada di Indonesia, juga banyak budaya. Ada tarian daerah, kemudian lagu daerah, suku bangsa, dan lain sebagainya. Beraneka ragam yang ada di Indonesia. Mengapa kita harus bersatu dalam keragaman? Kira-kira kenapa? Ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi peribahasa tersebut merupakan jawaban dari kenapa kita harus bersatu.
tekad para pejuang kita sebelum Indonesia merdeka itu mereka kan bertekad mempersatukan wilayah Nusantara dan melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan. Jadi tekad itu harus kita ingat. Jadi untuk mempersatukan bangsa dalam keanekaragaman itu sangat sulit sekali. Maka kita tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara warga. Jadi persatuan itu akan membuat bangsa lebih kuat dan disegani oleh bangsa lain. Ngomong-ngomong tentang sejarah Indonesia, sebelumnya Indonesia itu awal merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, 2 hari setelahnya yaitu 19 Agustus 1945 dibentuklah 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo itu sekarang dikenal dengan Kalimantan. Kalau Sunda Kecil itu Nusa Tenggara ya. Jadi awalnya hanya 8 provinsi. Kemudian ada pemecahan wilayah dari ke-8 provinsi ini menjadi 34 provinsi yang ada di Indonesia sampai saat ini. Hanya Jawa Timur yang tidak ada pemugaran wilayah, tetap Jawa Timur, tidak ada wilayah yang terpisah. Kalau Jawa Barat juga ada wilayah yang terpisah, yaitu DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat sendiri, kemudian satunya lagi apa kira-kira? Ya, Banten. Sunda Kecil juga terpisah, yaitu Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian apa saja wilayah yang ada di Indonesia? Provinsi di Sumatera ada 10 ya. Ada 10 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh atau yang biasa disebut Nanggung Aceh Darussalam atau NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian Pulau Kalimantan ada Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Tengah, dan Utara. Di Pulau Jawa sendiri ada 6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Untuk Nusa Tenggara dan Bali ada 3 provinsi. Di Pulau Sulawesi ada 6 provinsi, dan yang terakhir yaitu Maluku dan Papua ada 4 provinsi. Ingat, Papua itu bukan satu provinsi ya, ada Papua sendiri dan ada Papua Barat. Untuk keragaman yang ada di Indonesia, ini ada beberapa contoh yang Bu Guru ambil secara acak. Kemudian gambarnya Bu Guru ambil dari Google. Ini tidak lengkap 34 provinsi, setidaknya ini akan menjadi referensi bagi kalian bahwa Indonesia memiliki banyak budaya. Misalnya untuk Namro Aceh Darussalam atau NAD, itu ada suku Aceh, Alas, Gayo, Luwet, dan Singkil. Sukunya ada umum Aceh. Tarian daerahnya Sedati dan Saman. Ini tari kelompok ya. Lanjut ke Sumatera Utara ada suku Batak, Nias, dan Mandailing. Pakaian adatnya ada Batak, Toba, dan ada Ulos. Punya Totor, Marsiala Pari, dan lagu daerahnya Sinaga Tulu, Tulu, Adulu. Sumatera Barat ada suku Minangkabau, dan pakaian adatnya Bundo, Kambulang. Rumah adatnya rumah gadang, seperti ada di gambar, bentuknya seperti tanduk kerbau. Tarian daerahnya piring dan payung, lagu daerahnya kembang lagumu, bahasa daerahnya Minangkabau, alat musiknya talempong, dan seni pertunjukannya randai. Senjatanya ada kali. Riau, sukunya ada anak dalam, tariannya tandak dan joget lamba, lagunya solera, maksudnya ya. Ini pernah kita bahas. Ke Jambi tetap pada Pulau Sumatera, ada suku Jambi, Kubu, dan Bacan. Rumahnya rumah panggung, tarian daerah Sekapur Siri. Ini tarian selamat datang, sebenarnya tulis. Sumatera Selatan sukunya Lomatang atau Palembang, pakaian adatnya Asian Gede. Rumah 5 sebagai rumah adatnya.
Kemudian ada bahasa daerah Melayu dan senjata tradisionalnya keris ya sama. Pengurus sukunya Enggano atau Rejang, Ando dan Bidadari Teminang Anak. Lagu daerahnya Lawan Balai, bahasanya Rejang Lego. Kita meluncur ke Pulau Jawa, dimulai dari provinsi yang paling barat yaitu DKI Jakarta dengan suku Betawi, rumah adatnya Kabaya, tarian daerahnya Yapo, lagu daerahnya Kicir-Kicir, bahasa daerahnya sama dengan sukunya Betawi, dan seni pertunjukan yang terkenal adalah lenong. Senjata tradisionalnya golok. Sampingnya DKI ada Jawa Barat dengan suku Sunda, rumah adatnya Kasepuan dan tariannya Jaipong. Lagunya Bubui Bulan dengan bahasa daerah Sunda. Alat musiknya sangat terkenal sampai ke mancanegara yaitu calung dan angklung dari bambu. Seni pertunjukannya ganjet dan wayang golek. Senjata tradisionalnya kujang. Jawa Tengah, sukunya Jawa dan Karimun, rumah adatnya Joglo. Tarian daerah yang paling terkenal yaitu Bambangan Cakil. Lagunya Gambang Suling, bahasa daerahnya sama dengan sukunya yaitu Jawa. Alat musiknya Jalangkung. Seni pertunjukan yang paling terkenal adalah wayang kulit dan wayang wong ya. Senjata tradisionalnya di antara Pulau Jawa ini sama semuanya keris. Hampir ya rata-rata. Kedengarannya suwi orang jamu, bahasanya Jawa, alat musiknya gamelan dan senjata tradisional sama dengan Jawa Tengah. Suku di Jawa Timur ada Jawa, Madura, dan Tengger. Pakaian adat pesaan, pakaian yang ditampilkan dalam wayang. Yang laki-laki memakai kaos merah putih, itu namanya pesaan dari Madura. Katanya tanduk majeng yang dari Madura, bahasa daerahnya Jawa dan Madura. Lanjut ke timur Pulau Jawa yaitu Bali, ada suku Sasak di sana. Kemudian rumah adatnya Gapura Candi Bentang. Rata-rata rumah di Bali ada gapuranya di depan. Tariannya kecap dan legok. Lagu daerahnya Putri Ayu, bahasa daerahnya Sasak. Senjatanya sama dengan Pulau Jawa. Nusa Tenggara Barat yang merupakan dikenal yang dulunya itu Sunda kecil, sukunya Bima, Sumbawa, dan Lombok. Rumah adatnya dalam Loka, Samawa. Lagu daerahnya Tabe Unanan, bahasanya Sasak dan Sumba. Senjatanya sama dengan Jawa keris. Nusa Tenggara Timur, sukunya Kupang, Manggarai, Flores, dan Lote. Rumah adatnya Sau atau Nusa Lakitana. Lagu daerahnya Potong Bebek Angsa Dikuali. Bahasa daerahnya Timur dan Lote. Alat musik daerahnya Sasandorote. Senjata tradisionalnya Sundu. Kita meloncat ke Pulau Kalimantan. Kita mulai dari kapal panjang. Ini biasanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Jadi bukan hanya satu kepala keluarga atau satu keluarga, tapi ada beberapa keluarga di sana. Tarian daerahnya Mono dan Zasim Tegung. Kalimantan Tengah memiliki rumah adat, rumah besar namanya, tariannya Tambun dan Bungai, lagunya Luya dengan bahasa Odanu dan senjatanya Mandau. Kalimantan Selatan Buddha, lagunya Ampar-ampar pisang belum masak. Lagunya bahasa daerahnya Banjar dan senjata tradisionalnya Mandau. Lanjut ke Kalimantan Timur dengan suku Abai, Dayak, dan Kenya. Rumah adatnya rumah langit, tariannya gong dan perang. Lagu daerahnya Indung-Indung. Pertama ada suku Minahasa atau Manado, rumah adatnya rumah Balamungundo, tariannya Maengger, lagu daerahnya O Inani Keki.
Bahasa daerahnya Tondano dan alat musiknya dan seni pertunjukannya silakan dicari sekiranya Kalanda. Lagunya topeng kuku dengan senjata tradisional Pasar Timur. Untuk Sulawesi Selatan ada suku Bugis, lagunya Angin Mamili. Balumpa dengan lagu Pela Tawa-Tawa dan senjata tradisional keris. Sulawesi Barat dengan suku Mandas dan Toraja dengan pakaian sepak talu. Rumah adatnya Korea. Dan ini sampingnya lagi kita sudah memasuki ke Maluku dan Papua. Maluku dulu ya, dengan suku Ambon, Seram dan Taliabu. Daerahnya Alor dan Ternate dengan alat musik nipa. Pakaian adatnya Manteran Lamu dan rumah adatnya Sasadi. Kita ke Pulau Papua. Pakaian adatnya Toteka, Rupetang dan lagu daerahnya Aku Seyo Pohon Dao. Ya. Bahasa daerahnya Biak dan alat musik daerahnya yaitu nipa dengan senjata pisau belati. Ya, begitu. Kalian tadi sudah mengamati ya. Nah, videonya coba Pak Guru tahu kelompok 1 tadi itu videonya bercerita tentang apa ya? Ya, betul. Terus suku. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu tadi ada kepanjangannya ya. Apa coba selain Bhinneka Tunggal Ika, Dharma, Tanhana, Dharma, Mak. Nah, pinter. Coba kelompok 2 tadi videonya cerita tentang apa? Ceritakan sedikit. Ya, bermacam-macam suku ya, sampai lagi agama juga dan budaya. Terus tadi yang di Garuda itu ada apa? Pinter, bagus. Lalu kelompok 3 ini coba ceritakan sedikit apa yang kalian tangkap tadi dari video. Ya, betul, tentang Bhinneka Tunggal Ika, asal usulnya ya, tadi dari mana? Terus apa lagi? Macam-macam apa tadi? Macam-macam suku. Ya, suku dan budaya juga. Dan terus ini kelompok 4 tadi tentang apa ceritanya itu videonya? Ya, bermacam-macam suku. Terus apa lagi? Ragam budaya. Terus tentang apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika ya. Sekarang Pak Gurunya lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan berkelompok ya. Nah, nanti kalian berdiskusi, keaktifan kalian dinilai Pak Guru. Ya, seperti itu. Siap ya. Pak Guru bagi dulu untuk kelompok 1 silakan berdiskusi. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yuk. Kelompok 1. Jangan lupa di kelompok 1. Silakan diberi nama kelompoknya, kelasnya, lalu nama anggotanya ya. Silakan ditulis, dikerjakan. Ini baca perintahnya ya. Itu ada situ. Silakan nanti kamu jawab di sini ya. Terus lalu kelompok 2, jangan lupa ya, betul sudah diberi nama kelompok, kelasnya, nama anggotanya, lalu ini petunjuknya. Nah, ini nanti kalian jawab ya, di sini nomor jawabnya. Silakan dijawab, berdiskusi ya. Lalu yang kelompok 3 yang bagus sudah diisi nama kelompoknya, kelas, nama anggotanya. Silakan ditulis, ini perintahnya ya. Nah, ini yang harus kalian bacakan, jawabnya di sini ya. Silakan berdiskusi. Kelompok 4, nah ini diisi. Betul, nama kelompok, kelasnya. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, ini nanti kalian jawab di bawah sini ya. Pak Guru nilai keaktifannya. Ya, silakan berdiskusi.
ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke Pak dulu ya. Nah, silakan. Ya, mulai diisi saja, tidak apa-apa, silakan. Diisi. Nah, kelompok 2. Nah, gimana? Bisa? Nah, ya ini kamu berarti menceritakan tentang ini. Nah, yang ada di sini tuliskan di sini ya. Dan ini sudah tertulis semua namanya identitas ya. Silakan bacakan. Yuk. Kelompok 3. Oh iya, sudah mulai diisi ya. Kamu aja coba tulis tidak apa-apa. Kamu ini berdiskusi ya. Coba kalian cari tahu tentang ini dulu berdasarkan video ini tentang apa ya. Kalian berdiskusi. Yuk, silakan berdiskusi. Yuk, kerja kelompok. Kelompok 4, ya gimana kelompok 4? Ya pintar, ya itu seperti itu. Nah ini diceritakan ya, namanya tuliskan di sini juga ya. Itu silakan dikerjakan. Mempresentasikan hasilnya. Nah, coba siapa yang mau dulu? Tadi yang saya duluan siapa ya? Kelompok ini ya, kelompok 3. Yuk kelompok 3 dulu yuk. Nah, ini yang selesai duluan tadi yuk. Yang lain, nah tunggu ya. Yuk silakan masuk. Iya tadi gitu. Ya boleh nama. Ya, yuk. Dibacakan nama anggotanya ya. Nah, silakan. Yuk, teman-teman. Ya, namanya. Namanya siapa saja? Yuk, silakan. Ambil. Pas lagi suaranya. Suara khas Jawa Tengah yang disebut Pesta. Yang terakhir ada gambar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, namun tetap damai dan rukun. Ya, terus beri tepuk tangan. Terus mana yang tadi selesai nomor 2? Ya, kelompok 4 dulu silakan yuk. Kelompok 4. Ya, dibacakan ya kelompoknya berapa, anggotanya siapa, lalu baru membacakan hasilnya. Yuk, silakan.
anggotanya? Yang kelas. Ya, terus. Yang ketiga adalah garis senjata tradisional Jawa Tengah. Yang keempat adalah satu wujud silat sebagai kamus itu berbeda agama, suku ras, warna kulit, namun harus hidup rukun dan damai. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Ya, terus. Sekarang mana tadi? Ini dulu ya. Ya, nomor 1. Yuk. Lebih. Ini lagi semuanya lagi bacanya yang keras. Yuk, jangan malu-malu. Yuk. Membacakan hasil diskusi kelompok 1. Anggotanya siapa saja? Arif, Arif. Afif. Iya, bagus. Silakan. Nomor 1 adalah simbol kerukunan. Nomor 2 berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Perbedaan agama, bahasa, suku, ras, warna kulit dan menjadi penghalang untuk hidup dalam gambar yang ketiga adalah baju khas Jawa. Gambar yang keempat adalah logo bahasa khas Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Itu bukan. Ya, bagus. Terus kelompok 2 terakhir yuk. Yuk, jangan mau kalah, lebih semangat lagi yuk. Jangan malu-malu, yuk. 2. Nah, maju dikit sayang, maju dikit. Nah, yuk, coba bacakan. Ya, silakan. Anggotanya dulu siapa aja? Kalista, Ya, silakan. gambar pertama merupakan rumah adat Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Joglo. Gambar kedua merupakan kafe adat Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Deska. Gambar ketiga merupakan senjata tradisional Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan Kalis. Gambar keempat merupakan simbol dalam budaya keluarga. Bisa didukung damai dengan tidak Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, dari semua yang sudah maju ya mempresentasikan hasilnya, jawabannya sudah bagus. Nah, tadi yang pertama itu ada apa? Ada rumah adat. Nah, ini salah satu rumah adat ya, yaitu khas Jawa Tengah, Joglo. Lalu yang kedua ada bajunya juga. Nah, biasa disebut dengan beskap ya. Lalu senjata tradisionalnya keris. Nah, yang terakhir itu ada gambar apa, tentang apa? Bineka Tunggal Ika, yaitu ya sudah kalian pelajari tadi. Nah, sekarang dari video yang sudah kalian tonton, terus kalian sudah mencatat hal-hal penting, terus juga sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan sedikit ya. Nah, tentang tadi yang pertama, coba kalau Bineka Tunggal Ika itu kepanjangan, ada kepanjangannya itu apa ya? Yang lengkapnya Bineka Tunggal Ika Tadhana Mahwa. Artinya apa? Tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang mendua. Pinter. Itu diambil pada kerajaan apa itu? Iya. Terus dari bukunya siapa ya? Buku Sutasoma, karangannya siapa?
Pintar. Nah, terus juga ada bermacam-macam suku, budaya, agama. Nah, dan ada istilah yang lainnya itu apakah menjadi penghalang untuk kita menjadi bersatu? Tidak, harus lebih menjadi semakin erat ya. Harus bersyukur juga karena kita mempunyai banyak perbedaan ya. Lalu ada peribahasanya apa ya? Bersatu kita teguh, kita teguh ya, bagus. Sekarang Pak Guru mempunyai soal ya, dikerjakan. Ini bukan kelompok ya. Nah, ini disimpan dulu. Nah, simpan dulu. Lembar evaluasi. Nah, silakan nanti jangan lupa diberi nama kelasnya ya. Soalnya dikerjakan. Nah, ini kerjakan secara mandiri ya. Nah, bukan berkelompok ini. Yuk, silakan diberi nama. Diberi nama dan kelasnya. Nah, berapa menit ini selesai? 5. Oh ya, siap, silakan 5 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Diambil, dikumpulkan. Yuk, ini sudah 4 kelompok. Ya, Mbak Devi, tuh, Mbak Nadira, sama Mbak Tia. Ya, ini dikumpulkan ke Pak Guru. Ya, nah, Mbak Nadira. Terima kasih, Mbak Tia. Semua ya, alhamdulillah. Apakah masih bersambung, Bu? Oh, masih itu ya. Ini tinggal penutupan, Ibu. Oh, ya. Tadi kita sudah belajar banyak ya. Nah, dari awal itu ada yang namanya tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika kepanjangannya itu ada Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dhamma Mangwa, yang artinya apa? Walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu jua, tidak ada hukum yang kedua. Itu diambil dari buku Sutasoma, karangannya Empu Tantular. Karangannya Empu Tantular pada zaman kerajaan siapa? Majapahit. Pinter. Terus kalian ada berbeda agama, berbeda warna rambut, terus warna kulit juga, mungkin ada yang ika, lurus dan sebagainya ya. Itu tidak menjadi halangan kita untuk tetap bersatu ya, Mas Afik ya. Kita harus tetap bersatu, menjaga kerukunan seperti itu ya semuanya. Pokoknya kita mempunyai
mata, tangan, mulut, kaki semuanya dipakai untuk hal yang baik-baik, terutama mulut ini ya. Mulut itu kalau ngomong lebih tajam daripada apa? Pisau ya. Nah, hati-hati dengan mulut ya. Bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Nah, itu ada hadisnya ya, betul ya. Nah, yang ngaji pasti tahu. Gitu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Tadi dipimpin oleh Mas Tangguh ya. Silakan Mas Tangguh, kita berdoa dulu.